Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pembahasan program linear. Kali ini kita akan menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan dari sebuah permasalahan linear. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan dari suatu masalah yang disajikan. Nah, ini sering disebut juga dengan bagaimana menentukan kita model matematika dari suatu program linear atau permasalahan yang diberikan. Oke, ditonton saja. Semoga bermanfaat dan pastinya matematika itu mudah. Biasanya soal-soal untuk menentukan fungsi kendala atau syarat dan fungsi tujuan adalah soal-soal cerita. Sekarang kita perhatikan dulu soal yang pertama. Kita lihat dari soal, suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi seberat 60 kg, sedangkan untuk kelas ekonomi 20 kg. Kemudian pesawat itu hanya dapat membawa bagasi maksimal 1.440 kg. Bila X dan Y berturut-turut menyatakan banyak penumpang kelas utama dan ekonomi, maka model matematika dari persoalan di atas adalah bagaimana. Nah, sekarang kita ketahui dari soal kita sudah diberikan keterangan bahwa penumpang kelas utama, ya, penumpang kelas utama itu adalah X. Kemudian yang kelas ekonomi itu adalah Y. Nah, maka untuk mudahnya kita coba buat tabel dulu ya untuk persoalan ini. Seperti ini misalnya kita buat tabel. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 daerah. Ya. Nah, kemudian ini kita buat lagi. Nah, seperti ini misalnya. Ini misalnya kita namakan penumpang. Kemudian ini orangnya. Kemudian ini bagasinya. Nah, penumpang itu kan ada 2, yaitu utama, yang kedua ekonomi. Nah, kita lihat untuk kelas utama itu kan totalnya saja 48. Berarti ini kita anggap 1, kemudian kita tulis total itu 48. Sedangkan untuk bagasi, penumpang kelas utama boleh 60, kelas ekonomi cuma 20, totalnya 1.440. Nah, setelah kita buat ini, kan tadi penumpang kelas utama itu adalah X, ekonomi adalah Y. Maka kita bisa tentukan, ya, tentukan pertidaksamaannya, atau fungsi kendala, atau kalau di soal ini ditanyanya modelnya. Ini fungsi kendala sebenarnya yang diketahui. Ya, ini adalah modelnya. Yaitu yang pertama, X tambah Y kurang dari 48. Kemudian 60X tambah 20Y kurang dari 1.440. Nah, kita sederhanakan ya, kita coret nolnya. Ya, berarti jadi 6X tambah 2Y sama dengan 144. Kita bagi 2 lagi, jadi 3X tambah Y sama dengan 144 bagi 2, 72 ya. Ya. Ini tanda kurang dari sama dengan 72. Nah, kemudian ini udah pasti harus ada X lebih dari 0, kemudian Y lebih dari 0. Ya, jadi jawabannya model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 48, kemudian 3X tambah Y kurang dari 72, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong, ya, kemudian satu kursi 5 potong, kemudian totalnya adalah 500. Kemudian biaya meja 100.000, biaya kursi 400.000. Anggarannya 1 juta.
Nah, kita disuruh buat model matematikanya. Nah, sama dengan yang tadi, kita buat dulu tabelnya biar lebih mudah. Ya, kita bagi menjadi 3 daerah, 3 kolom ya. Nah, kemudian seperti ini. Jadi biar mudah. Tapi kalau nanti dalam mengerjakan soal pilihan ganda ya tidak perlu dibuat tabel seperti ini ya. Nah, kalau ini kemudian kita tambahkan ini misalnya produknya. Ya, produk. Nah, kemudian misalnya yang ini adalah papan ya. Nah, ini papan. Kemudian yang pasti yang sebelahnya adalah biayanya. Ini adalah biaya. Ya. Produknya kan yang pertama adalah meja ya. Meja. Yang kedua adalah kursi. Nah, ini totalnya biasanya. Nah, papan untuk meja itu butuh 10 potong. Untuk kursi itu 5 potong. Nah, sedangkan persediaan cuma 500. Kemudian biayanya untuk meja itu 100.000, untuk kursi 40.000, dan dia punya modal cuma 1 juta. Nah, kalau kita buat modelnya atau fungsi kendala ini sebenarnya modelnya. Nah, jadi apa? Kita perhatikan. Yang pertama, ingat meja kita bisa misalkan sebagai X, kursi sebagai Y. Maka menjadi 10X tambah 5Y kurang dari 500. Kalau kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari 100. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, kita perhatikan, kita lihat ada 100.000 X tambah 40.000 Y, itu harus kurang dari 1 juta. Nah, ini nolnya 4 kita coret. Nah, ya. Ini juga kita coret 4. Ini kita coret 4. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. Jadi 5X tambah 2Y kurang dari, kalau dibagi 2 jadi 50. Ya. Oke, Pak. Yang ketiga ya kita buat X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0. Nah, ini adalah model matematikanya. Bisa dipahami ya, cukup mudah untuk soal-soal mencari model matematika saja. Oke, sekarang perhatikan soal berikutnya. Perusahaan pengiriman barang mempunyai 2 jenis mobil, yaitu jenis 1 dan 2. Mobil jenis 1 daya muatnya 12 meter kubik, mobil jenis 2 daya muatnya 36 meter kubik. Sedangkan order tiap bulan mencapai lebih dari 7.200. Biaya jenis mobil 1 itu 400.000, mobil jenis 2 600.000, dan pendapatan perusahaan rata-rata sebulan tidak kurang dari 200 juta. Nah, kita diminta untuk membuat model matematikanya. Ya, langkah pertama kita buat permisalan. Kita anggap mobil 1 itu sebagai X, kemudian mobil 2 itu sebagai Y. Nah, langkahnya sama, kita buat tabel dulu. Ya, kita buat tabel. Kemudian di sini berarti ada mobil. Ya, kita buat kolomnya dulu. Kemudian di sini daya muatnya. Dan kolom terakhir adalah biayanya. Nah, mobil tadi ada 2 jenis, yaitu mobil 1 dan mobil 2. Nah, mobil 1 daya muatnya 12, sedangkan mobil 2 36. Kemudian total orderan itu mencapai lebih dari 7.200. Ya. Kemudian biaya untuk mobil 1 itu adalah 400.000. Sedangkan biaya mobil 2 itu 600.000. Nah, pendapatannya tidak kurang dari 200 juta. Nah, setelah kita buat tabel, maka kita bisa menentukan fungsi syaratnya. Yang pasti
X-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaannya 12X tambah 36Y, nah itu lebih dari 7.200. Karena di sini ada kalimat mencapai lebih dari. Nah ini kalau kita sederhanakan, kita bagi semua dengan 12 ya. Ini menjadi X tambah 3Y lebih dari 600. Kemudian pertidaksamaan selanjutnya yaitu biaya. Ya, dari biaya kita lihat ada 400.000 X ditambah 600.000 Y, itu lebih dari 200 juta. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Nah, ini nolnya ada 5, kita coret nolnya sebanyak 5. Nah, berarti kita bagi 2 semua. Jadi 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 1.000. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ya, kita perhatikan. Sebuah pabrik ban memproduksi 2 macam ban, yaitu ban A dan ban B. Prosesnya melalui 3 tahap, yaitu mesin 1, 2, dan 3. Tiap ban A diproses 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, dan 10 menit pada mesin 3. Ban B diproses 5 menit pada mesin 1, 4 menit pada mesin 2, dan tidak diproses pada mesin 3. Tiap mesin dioperasikan maksimum 800 menit tiap hari. Kemudian keuntungan tiap ban A adalah 3.000 dan tiap ban B adalah 4.000. Nah, kita buat model matematikanya dengan memisalkan ban A itu boleh kita misalkan sebagai X dan ban B sebagai Y. Ya. Jadi ban A itu kita anggap sebagai X, sedangkan ban B itu kita anggap sebagai Y. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Di sini ada bannya. Ya, kita tarik dulu ke bawah, agak panjang. Kemudian ada mesin 1. Ya, mesin 1. Kemudian ada mesin 2. Mesin 2. Kemudian ada mesin 3. Nah, yang terakhir adalah labanya. Ya. Nah, ban 1 atau ban A itu di mesin 1 itu 2 menit, di mesin 2 8 menit, di mesin 3 itu 10 menit. Sedangkan ban B di mesin 1 itu 5 menit, di mesin 2 itu 4 menit, di mesin 3 tidak. Nah, kemudian kita buat totalnya di sini ya. Nah, untuk mesin 1 tadi 800 menit semua. Mesin 2 juga sama maksimal kerjanya. Nah, sedangkan labanya atau keuntungannya ban A itu 3.000 tiap ban, ban B itu 4.000 tiap ban. Nah, di sini kita bisa lihat ada fungsi syarat. Nah, kalau ada laba seperti ini, maka ini ada fungsi tujuan. Kita cari dulu fungsi syaratnya. Ya. Fungsi syarat yang pasti X lebih dari 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Selanjutnya, 8X tambah 4Y kurang dari sama dengan 800. Untuk mesin 3 berarti 10X kurang dari 800. Ya. Nah, sedangkan fungsi tujuannya atau yang sering disebut fungsi objektif, ya, ada yang bilang fungsi objektif, boleh. Nah, itu boleh disimbolkan dengan Z atau Fx, Y. Ya, karena variabelnya dalam X dan Y itu sama dengan 3.000X tambah 4.000Y. Ya, jadi dari soal ini kita buat model matematikanya dengan cara kita buat tabel.
sehingga kita bisa menentukan fungsi syarat dan juga menentukan fungsi tujuan. Oke, bisa dipahami? Oke, pembahasan tentang menentukan model matematika, fungsi syarat, dan fungsi tujuan telah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.